Itu seperti permaisuri dan keluarga kerajaan yang lain itu bagaimana nasibnya? Apakah diboyong juga ke sana? Semua diboyong Sama raja itu. oh raja. Tapi memang masih diberi tidak seperti tahanan. Lebih leluasa. Tapi kami pun juga dalam pengawasan. Namanya tawanan ya. Ya, Termasuk permaisuri. ya semua. Oh semua. Termasuk istri panjenengan. Ya. Tapi kami dipisah. Oh dipisah. Ya. Di tempat terpisah. Saya pun kesulitan berkomunikasi. Sampai pada masa-masa berselang setahun 2 tahun. Seperti kondusif. Ya. Mungkin suasana peperangan sudah mereda. Di situ pun saya paham apa yang dimaksudkan ayahanda. Tunggu. Suruh tenang dulu. Ya. Ada masanya. Ya. Ya. Itu berapa lama? 3-4 tahunan. Oh sampai bertahun-tahun ya? Ya. 3-4 tahun. Ya. Kalau kejadian waktu itu apa 88-89 akhir Ya mendekati 90-an mungkin. mendekati Ya. 88-89 ya. Ya. Nah, karena panjenengan mendeklarasikan Majapahit itu tahun 93 Ya. ya benar ya, benar. tahunnya. Ya. Ya kalau itu benar. Dari panjenengan mendeklarasikan tahun 93 ke penyerangan itu berapa tahun selisihnya? Nah itu kan waktunya panjenengan hitungannya ditawan secara tawanan kota ya. Ya. Berapa tahun itu panjenengan ditawan sejak penyerangan itu? Mungkin kalau totalnya mungkin sekitar 7 mungkin. 7 tahun. Ya. Kalau 93 tarik mundur tahun 86. Ya sekitar itu. Ya. Ya. Mereda sekitar 90-an mereda. Itu baru menyusun strategi. Oh ya, tunggu mereda. Ya. 3-4 tahun mereda, Ya. baru sampai mulai beraksi. Ya. 89-90-an ya. Ya. Itu pun juga berpikir keras. Ya. Ini gimana tidak punya kekuatan. Waktu sudah ada, tapi tidak punya kekuatan. Terus prajurit-prajurit Singasari yang tidak terbunuh ketika penyerangan itu, gimana nasibnya? Ya sebagian diboyong, tapi itu pun juga seperti tersiksa, kerja keras. Ya namanya apa ya? Ya termasuk tawanan juga Ya kan tawanan, mereka? ya. Cuma tidak seperti Siksa. disiksa tidak, Ya. tapi disuruh bekerja keras. Jadi budak lah kasarnya ya. Ya, seperti itu. Terus biar lebih singkat waktunya, Raden, coba panjenengan ceritakan proses dari setelah 3 tahun itu, bagaimana prosesnya sampean bisa mendirikan dapat hadiah tanah perdikan ya kalau tidak salah di wilayah utara. Ya, Hadiah, bener ya, hadiah ya. seperti ya tidak serta-merta mendapat hadiah, tidak. Ya. Waktu itu mungkin seperti ada perselisihan. Bukan sayembara, tapi seperti lebih perselisihan. Di sana itu meskipun satu wilayah atau satu lingkup kerajaan, banyak yang Berselisih paham ya karena persaingan mungkin ya, ambisi. karena rajanya. Oh rajanya ya, pengaruh raja ya. Ya,
Ya, ya, ya. Waktu itu Hmm. saya mengetahui Hmm. dan hanya Usul. ya untuk menyelesaikan masalah dari 3 bersaudara itu yang di sana waktu itu. Tapi mungkin tidak ada sejarahnya. Ya. Ini berselisih memperebutkan wilayah barat. Wilayah mana? Ya. Nah, dari situ saya berhasil Berhasil menyelesaikan masalahnya. Ya. Gitu ya. Oh, bukan Sembara, bukan ya? Bukan. Bukan. Nah, dari situ saya juga tidak meminta. Ya. Raja sendiri yang Memberikan. Menawarkan. Sebenarnya bukan memberikan, tapi lebih kepada itu di sana ada tempat mungkin agak jauh dari wilayah sini, dari wilayah kerajaan. Iya, Mojokerto itu ya. Pinggiran, ya daerah pinggiran. Tapi itu jika dia tahu sebenarnya itu wilayah strategis. Ya. Di sana ada tempat, belum ada yang memerintah, termasuk wilayah pendudukan mungkin kalau dulu. Coba kamu atur, kamu perintah di sana. Kamu apa istilahnya? Kamu pimpin. Oh, di wilayah Mojokerto Majapahit, tempat berdirinya Majapahit nanti. Ya. Itu sudah ada penduduk. Ada. Oh, katanya di dalam sejarah itu kan membuka hutan tarik, hutan yang masih kosong. Itu wilayah luasnya, tapi juga ada penduduknya. Oh, wilayah sedikit, luasnya. Sedikit masih. Mungkin kalau sekarang Mojokerto yang sebelah sini, sebelah selatan. Oh, selatan. Ya. Bagian selatan. Ya. Bukan ke yang timur sekarang yang jadi pusat pemerintahan. Ya. Itu yang baru dibuka. Dari situ. Mungkin di sana satu pedukuhan atau desa kecil ya? Ya, desa kecil. Nah, dari situ mulai titik terang. Banyak mantan prajurit yang mungkin sangat setia mendengar kalau saya diberi wewenang untuk memimpin di sana. Mereka pun mulai berdatangan. Di sanalah kami sering mendiskusikan langkah-langkah berikutnya nanti. Mengatur strategi. Ya, benar. Apa perannya seorang ahli strategi? Kan itu disebutkan di dalam sejarah kami. Oh, itu dia itu. Ya. Oh, itu. Yang sampai manfaatkan juga. Itu yang menghubungkan waktu saya di sana. Itu sudah bertemu. Kan sudah kenal. Dia pun juga mencari keuntungan. Iya, enggak mungkin lah. Oh, membantu cuma-cuma lah. Iya. Ya. Tetap aja ada udang di balik batunya. Iya, benar. Itu termasuk yang penghubung. Ya. Yang punya akses ke raja. Ya. Karena statusnya juga kan sebagai penguasa di wilayah seberang. Ya. Ya, dari situ kolaborasi lah. Itu berapa tahun sampai mempersiapkan desa itu atau pedukuhan itu yang ada di utara? Tidak sampai 2 tahun. Tidak sampai 2 tahun. Ya. Ya, mungkin tahun 90 mungkin ya, 90 ke 93. Ya, 91, 92 lah. 91? Ya. Malah 91 ya? Ya, memang seperti bertahap lah, tidak ya, serta-merta. Dari semua yang terkumpul di situ, strategi
Hmm. Ya itu tadi yang dimaksud membuka. Lahan tarik Ya. itu. Oh, untuk pertanian. Ya, Tapi kalau untuk pusat kerajaannya itu di desa itu yang sudah ada penduduknya. ya mungkin agak ke sebelah timur utara lah. Timur utaranya Ya. Pedukuhan itu. Ya, Oh, itu belum ada namanya atau sudah ada nama desanya atau pedukuhannya Majapahit? bukan, belum Oh, belum. Ya belum. Itu yang menamakan panjenengan sendiri. Majapahit itu. Ya, rakyat yang menang. Rakyat yang menamakan. Karena memang banyak buah majah waktu itu yang rasanya pahit. Oh, Ya. itu hutan majah. Hutan majah, banyak majanya. Ya, banyak majahnya. Terus panjenengan mempersiapkan selama 2 tahun itu sebelum melakukan penyerangan ke Kediri. Ya, Ada berapa pasukan yang panjenengan punya? Mungkin dari bantuan juga dari seberang. ya, Nah, karena konon juga dari seberang, ya kita sebutkan saja lah namanya ya beliau. ya, Karena beliau bagaimanapun juga beliau juga ada jasanya ya, di Majapahit ya. Beliau Arya Wiraraja. ya, Itu kan mengirimkan prajurit juga dari sana ya, Ya. dari Sumeneb ya. Terus mengirimkan pasukan kuda untuk kuda perang ya, ya. dan persenjataan dan sebagainya. Itu panjenengan punya pasukan berapa total waktu itu? Waktu yang di sana itu mungkin hanya sekitar 2000-an. 2000. Ya, Kediri berapa pasukannya waktu itu? Kediri waktu itu pasukan utama atau pada waktu penyerangan itu yang berada di posisi hanya sekitar 4000. 4000. Ya, itu yang berada di posisi. Kalau total dengan ada yang di daerah 9.000-an juga ada. 9.000. Ya. Nah, Itu kalau semua berkumpul. gini, saya ingin menyinkronkan tahun dulu ya. Ya, Karena dari cerita, apakah saya yang salah tangkap, saya tidak tahu tadi ya. Ekspedisi Pamalayu itu terjadi selama hampir 2 tahun ya. ya, Hampir 2 tahun. ya, Setelah berangkat selisih sekitar 4 bulan ya, kurang lebih ya, ya, baru penyerangan. Ya, Dari penyerangan itu sampai panjenengan melakukan serangan balik ke Kediri itu berapa tahun? Nanti akan ketemu soalnya. ya. Kalau totalnya semua itu 7 tahun. 7 tahun Ya, sampai ke pendirian. Majapahit. Ya, Kalau sampai penyerangan ke Kedirinya panjenengan yang waktu sama dibantu Mongol nantinya ya, 7 tahun. total 7 tahun. 7 tahun. Itu Berarti masa sudah selesai itu. ya, panjenengan 7 tahun mempersiapkan itu untuk melakukan serangan balik Ya, ke Kediri. ya, Kalau perjalanan Pamalayu 2 tahun, artinya pasukan ke Buah Nabrang sudah kembali. Dari berangkat sampai kembali ini berapa lama? 1, 2, 3. Ya, 20 bulan semua harus kembali. Iya, 20 bulan. 20 Ya. bulan itu kan 2 tahun kurang. Ya, 2 tahun. 2 tahun kurang 4 bulan. Ya kan? Ya, Nah, terus pasukan yang berangkat ekspedisi itu kembali setelah panjenengan mendirikan Majapahit atau sebelumnya? ya sebelum. Sebelum. Ya, Soalnya diceritakan di sini. Sesudah. Itu sudah jadi Majapahit baru kembali. itu mungkin hanya selisih berapa, 3 tahun ya. 3 tahunan mungkin. 3 tahun. Ya, itu tapi saya sudah di sana. Sudah di Di utara. hutan tarik itu Majapahit. Ya, Nah, terus pasukannya ke Buah Nabrang yang dikirim itu kan sekitar 75%. Ya, 75%.
kemungkinan sekitar 12.000 mungkin ya. Ya. 12.000 pasukan, antara 10 sampai 12.000. Ya. Itu ketika kembali kemana? Oh, sudah tidak ada kerajaannya. Pasukannya. Iya. Pasukannya itu sudah disebar. Sama kapal-kapalnya. Iya. Yang kesini itu hanya berapa ribu. Oh, pasukan ini dibawa ke sana, ditinggal di Ya, sana. untuk menyokong tadi. Menyokong kerajaan-kerajaan itu. Disebar. Yang kembali berapa sisanya? Tidak sampai 2000 mungkin. Tidak sampai 2000. Iya. Anggap saja 2000 lah, Ya. kurang lebih ya. Ya. Kemana mereka begitu nyampe? Utara. Kesini Hah? sudah tidak ada. Tapi kami bertemu di utara. Itu yang mungkin Tapi sudah ke sini dulu si Kebuana Brangnya. sudah mendengar. Oh, mendengar. Turun di sana sudah dengar. Oh, tapi belum Belum langsung. ke arah selatan. Iya, belum langsung. Eh, Karena mengetahui di sini sudah hancur atau sudah Pelabuhannya Tuban, apa Gresik, apa Surabaya? dulu turun. Oh, di Surabaya. Surabaya. Ya. Ah. Dari situ ada informasi dari timur. Pasukan Arya. Siapa? Pasukannya Arya. Arya Wiraraja. Ya, Oh ya. Ah. bertemu di situ dan menjelaskan semua. Oh, sempat ketemu Ya, di wilayah Surabaya. ya, Akhirnya sudah dijelaskan. tidak kembali ke ke Malang lah ya, ke Singasarinya. Tapi diboyong ke utara. Ya, Hmm, tapi itu pun tanpa identitas. ya. Masih tersembunyi. Untuk menutupi Ya. 2000 tambah pasukan panjangan Sekitar 2000. 2000 jadi 4000. Ya, Ada enggak tambahan pasukan dari Arya. seberang? ada, Ada. ada. Berapa ribu? Tidak banyak. Tidak banyak? Ya, mungkin 1200-an lah. 1000-an. Ya. Berarti sekitar 5000 pasukan. Ya. Yang punya sampean saja. Ya, Ah. yang ada di sini, yang di utara. Ya, yang ada Ya. di utara. Nah, Itu persenjataan semuanya. Itu pun dia yang menyiapkan. siapa? Yang memang dia Dari yang seberang, dari beliau. Iya. Ya. Ini kan sudah sampai ke sana, sudah Ya. mempersiapkan. Anggap saja ini dengan persiapan sampean sudah cukup matang, disokong juga dengan datangnya pasukan dari kembalinya ekspedisi Pamalayu, Ya. si Kebuana Brang ya, dan pasukannya meskipun cuma sedikit tersisa, Ya, ditambah lagi pasukan dari seberang, dari Arya ya, Wiraraja, digabungkan jadi satu. Itu masih belum cukup untuk bisa menyerang Kediri. Nah, itu bagaimana? Ini sekarang mulai nyambung ke Mongol lagi yang versi kedua. yang kita menunggu di Surabaya. Oh, menunggu di sana. Bukan, sebenarnya tidak berniat menunggu dari Mongol. Tapi di situ kita ternyata mereka muncul. Siapa yang akan masuk? Kebuana Brang. Oh, Kebuana Brang masih menunggu di sana. Iya, sebentar tunggu. Oh, suruh nunggu dulu di Surabaya Iya, sebelum masuk ke sini. iya, Melihat situasi kondusif dulu, baru boleh masuk. iya. Itu pun belum ada apa itu angan-angan ada pasukan Mongol. Oh ya, itu kan pasukan ajaib ya, yang Ya. memang didatangkan dengan sendirinya. Ya, Ya. betul. Jadi artinya ini masih Kebuana Brang masih di sana di Di sana. Surabaya. Yang beberapa Pak Apa? panglimanya Arya. Oh, beberapa panglima Ya. dari Madura ya. Ya, Tiba-tiba muncul. iya. Nah, Itu muncul bukan kami. Siapa itu? Kebuana Brang dan pasukannya Arya. Hah? Itu semuanya menyamar. jadi, Bukan pasukan, bukan berpakaian prajurit. oh, pasukan rakyat biasa. Ya, Ah, dari situ Mongol muncul. Kita memberi penunjuk arah. Itu. Oh, dari pasukannya Kebuana Brang ini memberikan informasi untuk penunjuk arah. Ya, Awalnya. ya, Tapi arahnya bukan ke Singasari. Diarahkan ke ini Mojokerto.
Pinter sampean. Pasukannya pinter ya. Nah, jadi kalau sudah nyampe sana digarap di sana, ya kan? Ya, ya. Untuk dimanfaatkan. Ya, Itu pasukan ajaib itu tanpa diminta Allah mendatangkan, ya kan? Yang menjadi bantuan, ya itulah ketika Allah sudah menghendaki sesuatu yang tidak direncanakan bisa. saya hanya berpegang Hmm. pada pesan ayah Anda. Oh ya, Tunggu. sudah dibekali memang ya. Mungkin beliau sudah yakin pasukan Mongol nanti akan datang. Ya benar ya. Kami pun juga apa itu istilahnya, tidak tergesa-gesa. Setiap langkah kami pun menunggu. Mungkin seperti apa itu namanya, wangsit atau ilham. Ya. Ternyata bala bantuan gratis Ya, datang Ya. di luar dugaan, di Ya. luar rencana, Ya. ya. Koordinasi pun mulai dari Kebun Abrang ke tempat kami di Artinya Kebuana Branglah yang mengarahkan sama pasukannya, yang menyamar jadi masyarakat biasa, ya, mengarahkan ke arah sana. Padahal tujuannya mau ke Singasari. benar. Tapi dia sudah belum dapat kabar mereka orang Mongol itu kalau Singasari sudah runtuh. Belum. Oh, diarahkan ke sana, baru diceritakan di sana. Ya, Ya, yang masuk ke Majapahit, anggap saja Majapahit lah, desa Majapahit ya, masih berbentuk desa waktu itu. Itu ada berapa pasukan yang hadir ke sana? yang dari Mongol atau Dari Mongolnya, yang yang dari Mongolnya. Kalau total Mongol itu sebenarnya sangat banyak. Mungkin ada sekitar 30-an, mungkin 30.000. Iya, Tapi yang turun tidak semua. tercatat memang ada sekitar 30.000 pasukan. Ya, Hampir lah. ya kurang sampai, antara 25 sampai 30 kurang lebih segitu. Tapi kan tidak semua ke daratan. Ya, tidak semua turun. Mereka yang sebagian besar itu tetap di pesisir. Ya, Ya, yang turunannya insya Allah sekitar 10.000. 10.000 saja, sisa sebagai 30% lah mungkin ya. Itu pun kita juga berpikir jangan banyak-banyak yang turun, nanti kita kewalahan. Oh ya, sama Arya. Oh sudah ini. Ya, Tapi beliau si Arya Wiraraja datang juga ke Majapahit untuk berdiskusi, atau beliau hanya mengirim utusan saja? kalau Arya secara fisik juga datang, Oh datang. tapi waktu-waktu mendekati penyerangan dia kembali. Oh ya, setelah persiapan matang beliau kembali. Ya, agar aman. Ya, biar tidak tercium Ya, pelik sandi ya. ya. Nah terus ketika panjenengan menceritakan kejadian itu, apa tanggapan pihak Mongol? Kalau kan mereka datang untuk menghukum Kartanegara, Ya, iya kan tujuannya untuk menghancurkan Singasari. bercerita pun Nah, kerajaan nah, Singasari kini sudah bersatu oh. dengan gelang-gelang yang ada di wilayah Oh, barat. sampai memainkan strategi Ya. di domba. Ya, bukan adu domba. Yuk, kok di domba itu jenis ya? Karena kan memang sudah tidak ada secara fisik di Iya, Singasari. Ya, boleh lah. Itu kalau di dalam perang boleh. Ya. Menggunakan taktik adu domba itu Kan boleh. bergabung Ya. banyak prajurit yang ditarik ke sana. Sampean mengaku jadi apa? Ya, Kok mereka percaya? bukan bawahan sih. Seperti wilayah yang hanya Terpinggirkan. penundukan, Oh, wilayah penundukan. termasuk yang
terzolimi Ya. sama Kertanegara. Ya. Tak ngerti nek iku mantune. Ya, Oh, bukan pinter. Kertanegara. Yang ada, yang sudah berpindah itu. Oh, yang sudah. Kediri maksudnya. Oh, yang terzolimi oleh Kediri. Ya, bukan oleh ayah Anda. Ya, maksudnya. Ya. Tapi Mongol tidak tahu kalau Panjenengan ini menantunya. Tidak tahu. Tidak tahu. Ya, karena yang 3 itu Hah? tidak ikut. Ya, Kalau itu ikut lain ceritanya. tahu dia ya. Iya. Oh. Yang dipotong kupingnya tidak ikut. Tidak. Nah, Panjenengan menceritakan ke Mongol bahwa Singosari sudah bergabung dengan Kediri Ya, sudah bergabung semua pasukan. jadi satu. Ya, Oh, jadi di situ hanya tinggal istana kosong. Hanya ada beberapa prajurit penjaga. hmm. Percuma Hmm. jika kalian menyergap di sana, Ah, tidak akan menemukan sang raja. tapi saya kan cerita kalau Prabu Kertanegara sudah meninggal. Tidak, Oh, enggak cerita. tidak. Beliau bertahta di Kediri gitu. Ya, beliau di situ. Wah, semangat mereka. Oh iya ya. Artinya gini, Panjenengan menceritakan bahwa Kediri itu sudah ditundukkan sama Singosari. Ya, Nah, beliau sekarang untuk bertahta. mempersiapkan kedatangan kalian. Oh, beliau sudah tidak bertahta di Singosari, tapi bertahtanya di Kediri. Ya, itu pertama. Kedua, mungkin sudah kehendak pasukan Mongol Nah, itu tidak mampir-mampir dulu di kerajaan-kerajaan kecil. oh, Jika dia mampir-mampir dulu, dia tahu ceritanya. akan tercium. Ya, Ya, itu takdir ya. ya, mereka langsung turun ke sini. Langsung menuju ke Kertanegara. Ya, Ya. tujuannya kan mau menghukum Prabu Ya. Kertanegara kan. Ya, Tujuannya cuma satu, Ya. soalnya ya, gara-gara kuping itu. ya, mereka langsung turun ke sini. Itu yang Panjenengan manfaatkan. Ya, Dan cuman strategi ini apa ya? alhamdulillah. Iya. Jadi tidak menceritakan kalau beliau sudah wafat, Tidak. tapi sudah gabung dengan Kediri. Ya. Sekarang beliau bertahta ada di Kediri. Ya, Nek mau balas dendam, serang aja Kediri Kesana, habis lah, ya. ke sana. Pintar sampean. Itu dari ide dari sampean apa Arya? kombinasi. Kombinasi, Ya. podo cerdas ya, podo Karena kaya. sebelumnya kita juga tidak tahu kalau Hmm. mereka akan datang. Terus sampai mempersiapkan penyerangan itu berapa lama bersama dengan panglima-panglima Mongol? 1, 2, mungkin sebulan. Insya Allah. 1 bulan. Ya, Hmm. tidak lama. 4 mingguan. Berarti sampai jamu si pasukan Mongol yang Ya. berjumlah 10.000 Tetap di sana, ya. di mana? Tetap di Surabaya. Oh, di pesisir, di Ya. Surabaya. Yang ke Majapahit itu cuma panglimanya saja. Ya, Hmm. nanti itu ada waktunya. Oh, Nanti ada semua turun, ya. Nah, Gini, apa? arah. Arak? Ya, Oh, dikasih jamuan. ya. Nah, Ternyata mereka suka. Kita punya dari apa itu? Daun lontar. no. Arah dari daun lontar. Ya, Manis memang. Mereka sangat suka. suka itu. Ya, Ya, mereka kan peminum sama pemain. ya mungkin kalau pasukan hanya lebih ke peminum. Ya, lebih ke peminum ya. Ya, Paling panglimanya ya, sing suka kayak gitu. Itu dikasih juga. ya semua. Segini, wah sangat banyak. Enggak, selain arak maksud saya. Oh, selain arah, Nah, ya hanya petinggi-petinggi saja. tinggi saja. Ya, Mohon siapa yang korbankan? mereka yang minta. Oh, mereka minta. Kami sebenarnya tidak menyediakan, tapi karena mereka minta, ya begitulah. Namanya seperti lingkup kekuasaan. Jangan dibicarakan. Ya wes, lanjut aja.
Terus setelah persiapan 1 bulan, minggu, ya, 4 minggu, ya, itu sudah mengatur strategi kan? sudah, Penyerangan seperti apa? Sampai juga sudah mempersiapkan strategi untuk mengeksekusi mereka setelah membantu sampean. sudah. Sudah. Arya, Oh, itu bagiannya Arya. ya, Ah, karena yang mungkin lebih siap secara teknis di pesisir utara ya. itu Arya. Oh, gitu. Ah. Nanti siapkan, termasuk persiapan membakar kapal-kapal itu. Oh, sudah dipersiapkan semua. Ya, Sama yang mengeksekusi yang 10.000 ini. ya, kan kita sudah tahu kelemahan. Ya. Mereka suka minum. Ya. Ya, seperti itulah. Ya, mereka memang peminum pecandu minum. Ya, Ya. dan yang di pesisir siap untuk membakar. Ya. Bro, proses penyerangan Ya. terjadi. Setelah 4 bulan, turun pun tidak seperti apa itu namanya, bertahap lah. 4 bulan, katanya 1 bulan persiapan. Ya 4 minggu maksudnya. 4 minggu. Ya 4 Ah. minggu. 4 minggu turun bertahap, Ya bertahap. supaya tidak ketahuan sama Ya. musuh. Ya, Nah, setelah penyerangan, apakah ketemu si siapa Jaya Katuang apa Ya. Dandang Gendis ya? ya, Ya benar ya? ya. Ah. Jaya Katuang. Ya. Ketemu sama Mongol itu. Ya ketemu. Tapi itu pun jangan bicara banyak-banyak. Langsung. Eksekusi. Ya, Sampean menceritakan rajanya itulah Kertanegara. ya. Eh, Di sana penguasa hanya beliau, Raja Kertanegara. oh lah, ya, ya. Iya, raja kan cuma satu, tidak mungkin salah ya. Ya, Siapa rajanya? Pasti ini Kertanegara. ya, Eksekusi. ya. Hanya dalam waktu singkat, Itu berapa lama peperangan itu? hanya 3 harian. 3 hari Hanya saja. 3 hari. Karena menggunakan, Semua sudah selesai. karena Mongol itu sudah punya, kalau bahasa zaman sekarang itu meriam. Ya alat. Ya, Apa itu kalau namanya? di zaman Majapahit sampai rubah namanya cetbang ya. Ya, pelontar itu loh. Pelontar apa itu? Besi. Ya, api. Ya, Tapi kan ditembakkan ya caranya. pelontar. Ya dengan api. Berat itu. Oh iya, itu Besi. besi semua. Ya. Terus selesai 3 hari semuanya selesai. 3 hari. Ya, Terus nasibnya keluarga kerajaan, putri-putri, permaisuri. nah itu nanti Itu kan diambil nanti. perjanjian kerjasama. Oh, ada perjanjiannya juga. Iya. Apa perjanjiannya? Semua tawanan serahkan pada kami. Semua harta bawa. Oh, gitu. Ya. Sudah dibagi. Sudah. Tawanan untuk Majapahit, Ya, harta Ya. untuk Mongol. mau Memang benar diambil semua hartanya. semua. Semua? Ya, Saya kasihkan semua? ya, ya kita sudah punya itu di mana? Mojokerto lah. Di Mojokerto kami Tapi kan sudah siap. tidak sebanyak yang ada di Gelang-Gelang kan? Ya, Ah. itu untuk persiapan. Nanti yang di cikal bakal kerajaan ada, Sudah disiapkan. sudah. Dari mana itu? Arya itu yang mengumpulkan. Ya berjasa juga dia. Ya. Ya biasa. Tujuan setor ke sana, berbelok ke utara, laporan, beres. Ya, sebentar dulu. Lampu nih mati, kurang padang ini. Ya, sebentar, radang ya. Terus coba panjenengan ulangi lagi. Perjanjiannya seperti apa? Perjanjian harta rampasan perang. Semua harta benda, perhiasan,
bisa kalian bawa. Tawanan perang akan tetap di sini. Mereka setuju, sepakat. Untuk lebih meyakinkan, karena untuk bukti ke Kaisar, Ya. kami menyiapkan mungkin seperti dokumen. Kalau sekarang dokumen, Ya. semua kerabat, apa itu namanya, anak turun yang mungkin kalau sekarang bertanda tangan atau Stempel. pengesahan, ya, Pengesahan. pengesahan akan tunduk. Oh, Semen sudah menjanjikan akan Ya. tunduk. Ya, biar mereka lega. Ya. Ya. Akan tunduk kepada sang Kaisar. Penyerahan upeti dilaksanakan 1 tahun setelah masa penundukan. Ya, itu dokumennya. Ya, mereka Baru dia sudah. mau. Ya. Oh, atas nama apa itu? Semen kan belum punya kerajaan. Ya, apa? Kerabat. Kerabat siapa? Kerabat, apa itu namanya? Kertanegara. Ya. Banyak kerabat Semen. Ya kan ada panglima. Oh iya. Ya, bagian dari penyamaran. Dari situ mereka pun menyetujui kami mengamankan kerabat, terutama yang dari Singosari. Oh, yang tadinya diboyong ke sana, Ya. termasuk istri panjenengan Ya. sama keluarga-keluarga Ya. itu diboyong. Ya. Karena memang keluarga Singosari sendiri kan tidak diperlakukan buruk juga kan di sana. Ya. Jadi panjenengan juga memperlakukan tahanan yang ada di Kediri pun di Gelang-Gelang kan tidak buruk juga, sama. Ya. Ya. Nah, semua diboyong, baik yang dari Singosari ataupun yang dari Gelang-Gelang diboyong semua. Dibawa ke Majapahit semua. Ya. Mereka pun menyetujui. Sebelum kembali, karena kemenangan sudah kita raih, mari kita rayakan. Pesta. Ya, mari kita rayakan. Datang mungkin perjamuan Di sana, di Majapahit apa di sini? persiapan dari utara, dari Majapahit. Dari Majapahit. Tapi tempatnya di sini. Oh, tempatnya di Bukan sini. Di Ya, maksudnya di Kediri. Ya, di Kediri. Ada yang mati juga Mongolnya? Ya, ada. Ya pasti ada lah. Ya. Tinggal 9.000. Ya, perjamuan. 9.000 itu sementara menetap di Kediri ya? Ya. Itu 3 hari perang. 3 hari perang? 3 hari Pesta? bukan. 3 hari persiapan pembagian. Pembagian. Dan apa itu namanya? Mana pembagian ghanimah? Perampasan. Ya, itu. Perampasan perang. Ya. 3 hari. Hari ke-7? Hari ke-7. Pesta. Nah, di situ tragedi kembali terjadi. Itu cukup menarik ya. Coba ceritain sing rada rinci didik kan. Ya, mungkin boleh diceritakan. Apa? Ya, karena kami di sana atau kami memberi sedikit ramuan. Nggak apa-apa, cerita
cerita lo saja. Nanti Ya. videonya saya potong aja kalau nggak penting Oke, nanti. ya baik. Hmm. Arak tadi Hmm. kita campur, Ramuan, ya, agar lebih kuat efeknya. efek mabuknya. Ya, Pinter-pinter. Ya, mungkin lebih ke halusinasi. halusinasi. Ya. Itu kayak kecobong cukup ya. Bukan. Apa? Dulu ada seperti mungkin kalau sekarang candu, opium, Ganja. bukan opium, Ya, opium. itu lebih keras seperti getah. Dari tumbuh-tumbuhan. Ya, Hmm. candu itu Candu. Ya. ya mereka sudah kenal. Oh, sudah tahu dia. Ya, tapi memang penggunaannya seperti dihirup dulu. Ya. Tapi itu kita campurkan ke minuman. Hmm. Efeknya luar biasa. Ya. Semua wajib minum. Untuk merayakan kemenangan. Ya, sebelum kalian semua Kembali. kembali, termasuk tenang, termasuk yang ada di pesisir. Sudah Kita diantarkan. jamu semua. Ya, wah mereka tertawa-tawa. Senang. Ya, Tapi di belakang itu, sampai sudah menyiapkan semua pasukan. sudah. Pasukan kami tidak ada yang ikut minum. Iya, tapi membaur. Iya, tetap membawa. Tidak ada yang curiga. Karena pasukan kami lebih sedikit. Iya. Hanya sekitar 4 ribuan. Mereka lebih banyak. Ya, Ya. 1 lawan 2 lah kasarannya. mereka pun yakin. Sekitar mungkin 4 jam lah minum. Minum. Terus. Waktu mungkin menjelang fajar mungkin. Menjelang subuh. Ya, Hampir subuh. Ya. Sudah. semua kami eksekusi. Lagi kondisi teler semua. Iya, Wah. Eksekusi 9.000 habis. habis. Itu Panglimanya? sampai siang. Oh, sampai siang. Ya, Nggak banyak. ada perlawanan ya? Tidak ada yang kuat. Nggak ada yang kuat. Ya, Zaman pasukan pakai apa mengeksekusinya waktu itu? ya semua pakai Keris saja. senjata. Oh, bukan. Itu secara fisik eksekusi. Bukan pakai kesaktian. Oh, fisik aja. Ya, Oh, secara fisik. pakai pedang biasa ya. Iya, Wah, digorok apa ya? ya. Termasuk yang di pesisir. Bakar semuanya. Kapalnya dibakar. Ya, ada ratusan kapal Sebentar, itu. yang di sini 9.000 habis, Habis. termasuk panglimanya. Ya, semua habis. Semua. Ada yang tersisa. Hah? Itu seperti apa ya? Kan yang di sini, mempersiapkan tadi harta rampasan. Ya. Itu ada satu kelompok itu Hah? masih hidup sebenarnya. Mereka di Surabaya. Itu sebenarnya mereka diperintah untuk mempersiapkan armada karena ini membawa mengangkut berat. Rampasan Ya. perang banyak. Ya, banyak berupa logam. Jadi harus ada satu kapal yang dikosongkan. Khusus untuk rampasan perang. Ya, ada mungkin tidak ada 20 sampai 30-an lah. Satu peleton ya. Ya, berangkat ke sana. Hanya itu yang selamat. Cuma itu. Ya, Yang di Surabaya itu kan sekitar hampir 20.000 atau 15.000 mungkin ya. ya bukan Surabaya, di situ, di sebelah baratnya. Oh iya, Yang Tuban. ya, Tuban Gresik. itu yang berjajar Gresik sampai Tuban itu. Itu kan 15.000. Ya, Kan yang ikut sini cuma 10.000. ya, hampir 20-an lah. Hampir 20 ribuan. Itu dieksekusi semua. Semua yang turun, ya naik aja, semua sudah disiapkan di atas. Kami pun juga punya strategi di pesisir. Semua harus minum di atas kapal. Suruh naik Ya, supaya tidak terlalu banyak yang dieksekusi di bawah ya. ya, semua harus naik
semua sudah siapkan di sana. Yang dieksekusi yang di bawah atau yang di kapal juga? Semua. Semua, Ya, termasuk yang di kapal. ya. Coba nanti mungkin ini secara fisik penggalian di situ coba gali. Di perairannya. Ya, nanti banyak itu. Terus nggak boleh. Ya kuburan masalah. Oh, kuburan massal. Ya, tapi juga banyak itunya. Iya, itu di sebentar. Itu mampu pasukan panjenengan, ya, pasukannya Arya ya, Ya, yang maksudnya, mengeksekusi. Ya, Tapi aja dieksekusi wong lagi turu ya. ya, Teler kan kan? lebih mudah. Lebih mudah. Hanya untuk membakar. Tinggal tunggu api habis. Oh, naik kapal itu dibakar. Iya, bukan Enggak, di suntuk situ-situ. bukan. Terlalu lama nanti. Iya, kelamaan. Ya, 15.000 itu banyak. Iya, banyak. Ya, Kapal dibakar semua, ada ratusan itu. ratusan. Ya, Yang di bawah enggak ada berarti, kan sudah disuruh naik semua, minum Ya. di atas. tidak ada. Pastikan semuanya naik. Lah kok nggak diambil aja kapalnya kok dibakar? Tapi ya repot juga ya, kalau nggak dibakar nggak mati semua. Ya, Nah, pasukannya apa nggak ada yang di Surabaya? tidak ada. Semua ditarik ke sini. Oh, kosong kapalnya Kosong, di ya. sini. Harus kosong. Terus Bahaya kalau tidak kosong. yang perintahnya itu Ya, kita pestanya di satu tempat. ya, harus kosong di sana. Harus kosong. Ya, Ya. Memang strateginya gitu ya. ya, harus detail. Detail. Ya, Ada nggak sisanya yang kembali selamat? ya itu. Yang berapa? 30-an itu. Hah? Mereka bukan lari. Mereka ada di kapal. Tapi itu pun lepas dari pantauan. Kapalnya tersendiri. Ya. Soalnya itu kan sudah kosong, Ya. tidak ada orang. Memang disiapkan untuk harta rampasan. Ya, Nah, kebetulan mereka ada di sana, belum Ya. turun. pasukan Arya fokus ke barat Nah, untuk pembakaran. Yang di sini kosong. Yang di Surabaya. timur ya Oh, yang dibakar yang Tuban sama Gresik. bersih ya. Di Surabaya ada berapa kapal? Ada mungkin sepertiga Sepertiga. ya. Tapi akhirnya juga dibakar. Tapi ya itu yang satu itu berhasil Selamat, ya melarikan diri. melarikan Kembali. diri. Ya kembali. Terus itu senjatanya yang saya rampas dari Jetbang itu. Ya itu ya. Berarti saya mengadopsi persenjataan Jetbang itu dari Mongol itu ya. Iya, Mempelajari dan mengembangkan warisan musuh. Ya rekan kerja sebenarnya yang ya. dihianati. Itu kan bantuan gratis. Iya, bantuan gratis, pinter sampean. Terus 9.000 sudah dieksekusi, itu dikemanakan mayatnya? Itu tidak sedikit loh itu. Ya tidak. Kalau ditumpuk ya sak bukit deh. Bakar. Oh, dibakar. Iya sih. Dibakar aja tentang mari ya. Ya, karena itu wah sangat banyak. Jadi nek buat abu ini kan lebih mudah. Ya, Uang sak kapal-kapal ini bakar apa ya? Kejam aja nih. ya sejarah. Ya, tapi kekejaman itu kan ada tujuannya. Ya, Nah, karena mereka juga datang bukan niat baik, kan? Iya kan? Ya kan musuh. Ya. Bukan kita yang cari musuh, mereka yang datang. ya. Nah, Dari awal. dari mereka awal. juga salah. Kekejaman mereka jauh di atas itu. Ya, Ya. Karena saya tahu persis sejarahnya itu yang memang kekejamannya Mongol waktu itu di daerah Asia Tengah, bahkan Khalifah Abbasiyah yang ada di Ya. Baghdad, Irak itu kan dibantai, ya. Kesulitan dibunuh menghadapi hangus kan. mereka. Ya. Nah, berarti
sudah begitu semua sudah selesai dieksekusi itu dalam waktu 1 malam ya? Ya, ya bukan 1 malam, sampai siang. Oh sampai siang? Ya, karena banyak. Nah, enggak, untuk membunuhnya itu kan cuma sampai, mungkin enggak sampai siang, ngurus mayate sing suwe. Ya itu, sampai selesai itu. Iya, pembersihannya yang lama. Ya, 2 pelabuhan dari Tuban sampai Gresik, Surabaya. Itu api 4 hari mungkin. Gak padam? Ya, 3 sampai 4 hari. Wah, matang ya ini. Ya sudahlah, itu memang bagian dari sejarah kita. Ya. Nah, bagian dari mempertahankan kehormatan dan harga diri sebuah bangsa. Ya, kami ini sebagai penerus anak turun dari panjenengan semua itu kan ikut bangga juga, ya kan? Karena setelah itu, jauh setelah panjenengan berapa ratus tahun, ada lagi bangsa penjajah yang datang, ya kan? Ya, di akhir-akhir Majapahit juga kan sudah mulai berdatangan, ya kan? Ya. Terus itu kan akan musnah ketika memang sudah waktunya tutup selesai. Sama dengan Majapahit, dulu kan terkenal begitu hebat, begitu luas kekuasaannya, sampai penguasa maritim setelah Sriwijaya. Setelah itu kan Majapahit jadi penguasa maritim berikutnya, ya kan? Tapi waktu selesai ya sudah tutup semua. Mungkin informasi panjenengan tadi itu saya rasa sudah cukup ya. Kalau memang nanti mau membahas tentang berdiri, kejayaan sampai keruntuhannya Majapahit itu nanti belakangan. Jadi ini memang temanya berbeda ya. Bahkan Singosari pun belum saya bahas ya. Nanti juga saya ingin membahas tentang beliau yang Prabu Ken Arok. Itu kan karena sejarahnya juga berbeda yang tersampaikan di sejarah yang ada saat ini. Gitu saja Raden Wijaya. Terima kasih atas waktunya. Karena saya tidak memberikan hadiah panjenengan karena panjenengan sudah pernah saya undang ya sudah berapa kali ya. Jadi nanti panjenengan bisa langsung kembali lagi bertugas ya. Yang jelas sekarang ini panjenengan juga sedang tugas pendampingan juga ya. Boleh enggak tahu wadahnya ada di mana, titiknya kotanya saja? Tidak jauh di utara sana Ada sekitar situ. Ya, tidak apa-apa. Ya sudah, segitu saja ya sudah, kalau usah diterus dong, nanti tahu dia. Ya sudah, kalau gitu terima kasih banyak atas waktunya, mengganggu waktu panjenengan ya. Terima kasih atas undangan panjenengan. Sebelumnya hamba juga mohon maaf jika dari keterangan ada kesalahan atau kata-kata hamba yang kurang berkenan. Hamba mohon maaf. Ya, tidak apa-apa. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Hamba mohon undur diri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, itulah tadi hasil perbincangan atau dialog kami dengan beliau narasumber. Ternyata yang hadir yaitu pendiri dari kerajaan Majapahit
yaitu beliau Raden Wijaya sendiri. Ya, memang sangat sesuai ya ketika beliau yang hadir, karena beliau sendiri berada di 2 kerajaan, bahkan 3 masa kerajaan, Singosari, Kediri, sama Majapahit. Jadi runtun ceritanya itu beliau jadi saksi mata ya kejadian itu. Jadi bukan berdasarkan cerita orang lain, beliau sendiri yang melihat, mengalami. Nah, itu kan jadi satu informasi yang sangat valid sekali ya, karena beliau yang menyampaikan secara langsung ya. Jadi tidak perlu saya ulas lagi. Jadi seperti itulah kejadiannya. Jadi nanti kalau pemirsa ingin memang lebih memahami, artinya penjelasan tentang sejarah ini memang sedikit rumit, dan kalau sekali kita mendengar atau menyaksikan, menonton di video, itu tidak 100% bisa kita serap apa maksudnya. Tapi coba panjenengan semua mengulangi 2-3 kali, insya Allah panjenengan lebih paham. Satu video itu diulangi, tonton lagi, diulangi lagi lebih teliti, itu akan jauh lebih memahami isi videonya yang ada di dalam. Ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.